Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini aku bisa bikin video lagi karena udah lama. Dari beberapa video paspor layanan online yang bermasalah kemarin, ada banyak banget DM, ada banyak komen dan pertanyaan yang aku dapat. Untuk itu aku bikin video ini lagi buat menjawab beberapa pertanyaan atau keresahan dari teman-teman. Apakah memakai cara yang aku pakai itu, apakah memakai cara yang aku share kemarin di video aku itu aman atau tidak? Jadi gini teman-teman, itu adalah pengalaman aku, experience aku berbagi pengalaman dan alhamdulillah aku berhasil. Nah ini dia paspor aku udah jadi dari udah lama. Awalnya aku tuh frustasi banget, sesuai di video aku yang pertama aku udah ceritain. Nah jadi banyak banget teman-teman yang merasa resah gitu, ini tuh sebenarnya aman atau enggak. Kalau misalnya kita merubah tanggal lahir kita, apakah nanti di sana bisa dirubah kembali atau tidak? Nah Kak, kalau misalkan merubah tanggal lahir atau NIK, nanti di sana bisa dirubah lagi atau tidak gitu? Jawabannya adalah bisa. Karena di layanan paspor online itu kita hanya perlu untuk dapat antrian, tapi setahu saya antriannya itu memang harus atas nama kita sendiri, artinya harus NIK kita. Jadi kita tidak bisa meminjam NIK orang lain untuk mendaftar di layanan paspor online hanya untuk mendapatkan antrian. Jadi mau nggak mau kita harus mencari solusi gimana caranya supaya NIK kita itu terekam dan kita bisa dapat antrian untuk mendaftarkan paspor. Teman, kalau misalkan teman-teman ikutin cara aku untuk merubah tanggal, itu di sana masih bisa dirubah, sangat bisa. Aku kemarin saya juga cerita ke petugas imigrasinya kalau misalkan kemarin saya mempunyai kendala seperti ini dan akhirnya saya merubah tanggal lahir saya dan akhirnya bisa. Terus petugasnya bilang, oh iya mbak, nggak apa-apa gitu, memang kadang sistemnya seperti itu. Dan setelah ada di petugas verifikasi dokumen itu kan masuk ke verifikasi wawancara. Nah di situ juga kita ditanyai lagi, ini bener nggak namanya, nama orang tuanya bener nggak, nama kamu bener nggak, nama tanggal lahir dan sebagainya dicek lagi. Dan kita juga waktu itu saya dipersilakan untuk melihat gitu, dan ketika semuanya sudah terverifikasi betul baru difikskan atau di print. Jadi teman-teman yang bertanya itu aman nggak atau bisa dirubah nggak, jawabannya insya Allah bisa. Itu sesuai pengalaman saya sendiri ya kemarin pas bikin paspor. Terus ada yang tanya lagi, NIK atau tanggal lahir yang dirubahnya itu apanya, NIK-nya atau tanggal lahirnya? Jawabannya adalah tanggal lahirnya. Karena kalau misalkan kita merubah NIK, otomatis data yang muncul di layanan paspor itu bukan datanya kita, setahu saya loh. Tapi mungkin kalau saya baca di internet ada juga yang merubah NIK, tapi saya kurang tahu itu bisa disiasati atau tidak. Yang jelas di layanan paspor online itu memang kita tuh digiring, memang tujuan pemerintah untuk membuat layanan paspor online itu supaya tidak membludak setiap hari atau pada hari tertentu gitu. Jadi kita bisa ngatur jadwal kita mau bikin paspor kapan. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Cuma memang mungkin dari sistemnya sendiri ada beberapa yang perlu disempurnakan lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat atau video yang sebelumnya itu bermanfaat, silahkan di like, komen, dan tolong di share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu mungkin mereka juga mengalami hal yang sama seperti kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.